Horas, jumpa lagi di F2 Channel. Pertemuan kita kali ini juga membicarakan nilai-nilai budaya Batak, yaitu tentang Parjambaron. Bahwa sebelumnya kita sudah membicarakan tentang Panjambaron Juhud. Untuk kali ini saya akan mencoba yaitu tentang Panjambaron Sinamot. Tetapi perlu saya sampaikan bagaimanakah terjadinya Sinamot itu. Kalau dalam adat Batak, seorang laki-laki yang sudah dewasa sudah menjalin hubungan dengan seorang perempuan juga yang sudah dewasa, maka kesepahaman di antara berdua untuk membentuk suatu keluarga, maka dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan akan dipertemukan dalam arti membicarakan bagaimanakah kegiatan-kegiatan itu akan dilaksanakan. Terlebih-lebih tentang pemberian sinamot ini. Maka ada kesepahaman seperti upasa dalam orang Batak mengatakan ait godang ait laut dos nirohado siban nasaut. Oleh karena itu, karena sudah ada kesepahaman untuk kegiatan untuk menjalin membentuk rumah tangga tadi, maka kegiatan adat pelaksanaannya sinamot akan diberikan. Yang memberikan adalah pihak daripada orang tua mempelai laki-laki kepada mempelai keluarga daripada mempelai perempuan. Apakah sinamot itu? Sinamot itu adalah tuhor. Karena dalam adat Batak, seorang laki-laki mempersunting perempuan akan memberikan sinamot, akan diberikan tuhornya. Tetapi perlu saya sampaikan, kalau zaman dulu nenek moyang kita, pemberian sinamot itu masih berupa peliharaan-peliharaan yang dimilikinya. Ada seperti kerbau, sapi, lembu, dan yang lain-lain. Sehingga pada zaman dulu sinamot itu masih berupa seperti itu. Karena dalam perkembangan sekarang, sinamot itu sudah dipadukan menjadi uang. Walaupun dari pihak perempuan meminta sinamot itu tetap mengatakan sedia godang, hodana, lubuna, horbona, dan masnya, maka pihak laki-laki akan menjawab itu bahwa sudah di situ semua, sudah disepadukan semua, disatukan menjadi uang. Ya, itulah sinamot tadi, sudah berbentuk uang. Dan kapankah diberikan dan kepada siapakah sinamot itu disampaikan? Siapa yang menyampaikan dan siapa yang menerima? Yang saya katakan tadi, dalam kegiatan ada itu nantinya, maka yang menerima sinamot suhud, upah suhud sinamot itu adalah orang tua daripada mempelai perempuan. Yang memberikan adalah orang tua mempelai laki-laki. Itu yang memberikan sinamot kepada orang tua mempelai perempuan. Upah suhud kepada sinamot tadi kepada perempuan. Tetapi ada juga perjabaron berikutnya, suhuyapang nopat. Apa sajakah suhuyapang nopat itu? Yang pertama adalah si Jalobara. Siapakah si Jalobara ini? Si Jalobara adalah saudara dari orang tua mempelai perempuan, baik adiknya ataupun abangnya. Itulah si Jalobara. Tetapi dengan syarat sudah berkeluarga dan sudah juga menyelesaikan adatnya. Tetapi apabila tidak ada yang bisa memenuhi syarat itu,
maka si jalobara bisa juga ditingkatkan ke bapak yang bersaudara menjadi si jalobara. Yang penting sudah mempunyai syarat tadi. Yang kedua adalah upe tulang. Upe tulang ini adalah tulang daripada mempelai perempuan atau hula-hula dari orang tua mempelai perempuan. Itulah upe tulang. Yang ketiga adalah simandokon. Siapakah simandokon ini? Simandokon adalah saudara laki-laki dari mempelai perempuan atau anak daripada orang tua mempelai perempuan dengan syarat sudah berkeluarga dan sudah menyelesaikan adatnya setidaknya. Tetapi apabila persyaratan itu tidak dicukupi, tidak ada, maka bisa ditingkatkan kepada anak daripada orang tua yang bersaudara atau adik atau abang daripada hasuhutun perempuan, anaknya yang sudah memenuhi syarat. Itu bisa simandokon juga. Pariban, yang keempat adalah pariban. Pariban adalah saudara perempuan dari mempelai wanita, saudara perempuannya, dengan syarat juga sudah berkeluarga dan sudah menyelesaikan semua adat istiadatnya. Tetapi apabila tidak ada saudara perempuannya yang memenuhi syarat itu, atau tidak ada, bisa juga itu ditingkatkan kepada saudara perempuannya dari pihak bapak yang bersaudara dengan memenuhi syarat tadi. Jadi itulah siapang nopat perjabaran persupang nopat, yaitu pertama si jalobara, yang kedua upe tulang, yang ketiga adalah simandokon, yang keempat adalah pariban. Ada juga penjabaran berikutnya, itu biasa dikatakan todoan. Seperti todoan satu itu sama itu dengan saudara dari semarga daripada hasutu perburu tadi. Yang pertama adalah bisa diambil dari anak majai atau setarap daripada simandokot tadi. Itulah yang pertama bisa menerima setarap daripada simandokot tadi, atau anak dari abangnya atau adiknya atau saudara daripada simandokon ini. Itulah tuduhan yang dapatkan. Tuduhan dua adalah dari bapak bersaudara. Bisa bapak bersaudara itu yang mendapatkan tuduhan juga perjabaran tadi. Dan ketiga bisa juga opung bersaudara, bisa juga itu perjabaran didapatkan. Itu dikatakan semua tuduhan. Dan sampai kepada maramarangi atau namaropopu, itu tergantung kepada pelaksana kegiatan itu. Biasanya dikatakan itu adalah panadayon. Itulah yang dikatakan dari tuduhan dari pihak orang tua laki-laki dari mempelai perempuan yang mendapatkan juga penjabaran dari pihak laki-laki atau orang tua mempelai perempuan. Sekarang dari pihak mempelai atau orang tua perempuan dari mempelai perempuan tadi, pihak ibunya. Tadi upe tulang. Upe tulang tadi adalah tulang mempelai wanita, tetapi itu adalah hula-hula daripada hasuhutun perburu tadi atau orang tua mempelai perempuan tadi. Itu hula-hulanya. Maka digokon juga tulangnya, pona tulangnya, bonaniari, tergantung kepada gokon dari kegiatan yang marulaun tadi. Tulang rorobut yaitu opung bau juga bisa. Tulang rorobut itu dari pihak dari orang tua mempelai perempuan dari ibunya.
Tetapi dalam kegiatan adat bahwa mempelai laki-laki mempunyai tulang, karena berenya ini tidak mempersunting paribannya, mempersunting marga yang lain, maka tulangnya ini mendapat juga pada badan persuhian dikatakan titi marakub. Titi marakub ini adalah yang menerima tulang daripada mempelai laki-laki. Yang memberikan adalah yang sudah menerima sinamot tadi, yaitu orang tua dari mempelai perempuan. Karena di dalam adat Batak, bere atau tulangnya tadi dari pihak laki-laki itu, karena dia tidak mengalap boru tulangnya, tetapi mempersunting boru daripada marga yang lain, maka di adat Batak dikatakan seperti upasa, hot pe jawi, hot margulang-gulang, sian dia pe berei mengalap boru, hot dei boru di tulang. Walaupun tidak paribannya, karena dia berenya, maka itu juga dianggap menjadi borunya. Jadi dikatakan titi marakub itu haha perhudul, anggi perhudul. Satu borulah mereka karena berenya ini. Itulah titi marakub. Tetapi dari pihak laki-laki tadi titi marakub ini adalah hula-hulanya, mempelai laki-laki tadi, orang tua itu ada hula-hulanya jalur titi marakub atau tulang dari mempelai laki-laki. Maka dari pihak laki-laki juga menggokon atau mengundang tulangnya, bona tulangnya, bisa juga bona niarinya, atau bisa juga tulang rorobotnya, tergantung kepada pihak yang melaksanakan kegiatan adat itu. Dari untuk tulangnya, bona tulang, bona niari, dan tulang rorobot, itu dikatakan pemberiannya adalah dari pihak laki-laki memberikan itu hingga panganan. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan tentang parjabaron sinamot, yang dalam arti sinamot itu sama dengan tuhor, karena seorang laki-laki sudah mempersunting dari seorang perempuan menjadi istrinya. Di dalam adat Batak harus menyampaikan sinamot untuk tuhornya, maka pihak dari perempuan, mempelai perempuan akan menerima sinamot itu, menerima tuhornya, karena borunya sudah dipersunting pihak laki-laki. Dan itulah yang bisa kami sampaikan tentang parjabaron sinamot. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya kepada generasi-generasi muda. Dan kami sadar yang kami sampaikan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami tetap membuka saran dan kritik. Mudah-mudahan dengan saran dan kritik kami bisa melaksanakan tentang pencerahan kegiatan nilai-nilai budaya Batak berikutnya akan lebih baik lagi. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Horas.